Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu lagi di pertemuan kelima ini. Insyaallah pertemuan kelima ini kita akan melanjutkan materi kemarin, yakni macam-macam isim. Pada pertemuan kelima ini, macam-macam isimnya itu yang pertama, isimnya ditinjau dari keumuman dan kekhususan atau isim nakiroh dan makrifah. Dan yang kedua, isimnya ditinjau dari perubahan akhir kata atau mu'rab dan mabni. Yang pertama, isim ditinjau dari keumuman dan kekhususan atau isim nakiroh dan isim makrifah. Isim nakiroh atau kata umum adalah kata yang objek pembicaraannya tidak ditentukan. Contohnya, hadza kitabun. Ini adalah sebuah buku. Otomatis kita nggak tahu ini buku siapa atau bukunya ini buku apa. Yang kedua, isim ma'rifah, kata khusus. Kata yang objek pembicaraannya telah ditentukan. Contohnya, hadza kitabun Zaidin. Ini adalah bukunya Zaid. Dari contoh ini kita mengetahui bahwa bukunya ini ada kepemilikannya, yaitu si Zaid. Nah, sekarang kita akan membahas tentang isim ma'rifah. Di dalam bahasa Arab, isim ma'rifah ada 6. Yang pertama, domir atau kata ganti. Domir dalam bahasa Arab terbagi menjadi 14 domir. Yang pertama, huwa, dia laki-laki. Huma, mereka berdua laki-laki. Hum, mereka 3 atau lebih laki-laki. Hiya, dia perempuan. Huma, mereka berdua perempuan. Hunna, mereka 3 atau lebih perempuan. Anta, kamu laki-laki. Antuma, kalian berdua laki-laki. Antum, kalian 3 atau lebih laki-laki. Anti, kamu perempuan. Antuma, kalian berdua perempuan. Antunna, kalian 3 atau lebih perempuan. Ana, saya. Nahnu, kami. Dan dari domir yang 14 ini kita harus hafalin. Biar misalnya kita lagi bicara tentang orang yang gak ada orangnya, kita tahu bahasa Arabnya itu apa. Yang ada orangnya, kita tahu bahasa Arabnya itu apa. Dan misalnya kita sendiri juga yang berbicara, kita tahu bahasa Arabnya itu kayak gimana gitu. Tetapi dalam pembahasan ini kita cukup mengetahui domir atau kata ganti itu apa aja. Nah, yang kedua ada isim alam atau nama. Semua bentuk penamaan baik nama orang atau nama tempat termasuk isim ma'rifah. Contohnya, Zaidun, si Zaid. Ahmad, Aisyatun, Makkatun, Jakarta. Zaid, Ahmad, dan Aisyah dia kan termasuk nama orang. Dan Makkah sama Jakarta dia termasuk nama tempat. Maka dia disebut dengan isim alam atau nama. Yang ketiga, isim isyarah atau kata tunjuk. Isim isyarah adalah kata tunjuk yang kita kenal dalam bahasa Indonesia seperti ini dan itu. Nah, dalam bahasa Arab, kata tunjuk ini terbagi menjadi 6, yaitu kata tunjuk ini untuk muzakkar dan kata tunjuk ini untuk muannas. Kalau misalnya, kan tadi di dalam bahasa Indonesia seperti ini dan itu, tapi kita sekarang membahas yang ini dulu. Kata tunjuk ini untuk muzakkar ada 3 bagian. Ada hadza, ia untuk mufrad atau tunggal. Hadzani untuk mutsanna atau ganda. Haula'i untuk jamak 3 atau lebih. Contoh dari hadza adalah hadza kitabun, ini sebuah buku. Jadi bukunya cuma satu ya. Hadzani, ini buat ganda. Contohnya hadzani kitabani, ini dua buah buku. Haula'i, contohnya haula'i tullabun, ini siswa-siswa. Jadi kalau jamak siswa-siswa kan 3 atau lebih tuh, maka dia make haula'i. Kata tunjuk ini untuk muannas ada 3 juga. Hadhihi untuk tunggal, hatani untuk ganda, haula'i untuk jamak 3 atau lebih. Contohnya dari tunggal dulu. Hadhihi majallatun, ini sebuah majalah. Hatani majallatani, ini 2 buah majalah. Haula'i thalibatun, ini siswi-siswi.
Sekarang kata tunjuk itu untuk mudzakkar. Ada 3 juga, ada dzalika, dzanika, ulaika. Seperti yang tadi juga, tunggal, ganda, sama jamak. Kalau dzalika, contohnya dzalika kitabun, itu sebuah buku. Dzanika kitabani, itu 2 buah buku. Ulaika tullabun, itu siswa-siswa. Kata tunjuk itu untuk muannas ada tilka, tanika, ulaika. Contohnya dari tilka dulu. Tilka majallatun, itu sebuah majalah. Tanika majallatani, itu 2 buah majalah. Ulaika tolibatun, itu siswi-siswi. Yang keempat adalah isim yang dilekati alif dan lam atau al. Semua kata dalam bahasa Arab yang dilekati alif lam merupakan isim ma'rifah. Contohnya al-kitabu, al-qalamu, ar-rajulu. Catatan, jika ada alif lam, harokat akhirnya bukan dhammatain lagi tapi dhammah doang. Contohnya al-kitabu, kalau aslinya kan kalau nggak pakai alif lam dia pasti kitabun, qalamun, rajulun. Tapi karena ada alif lam, harokat belakangnya itu atau harokat akhirnya berharokat dhammah. Yang kelima, isim mausul. Isim mausul atau kata sambung. Isim mausul ini terbagi menjadi 2 bagian. Ada isim mausul yang umum, ada juga isim mausul yang khusus. Isim mausul yang umum, kenapa dia disebut umum? Karena bentuknya tetap tidak berubah. Baik itu untuk mufrad, musanna, jamak, berakal maupun tidak berakal. Isim mausul ini terbagi menjadi 2, ada man untuk berakal dan ma untuk tidak berakal. Isim mausul khusus disebut khusus karena dari semua lafaznya memiliki bentuk berbeda. Ada yang dikhususkan untuk bentuk mufrad mudzakkar atau muannas, ada juga yang dikhususkan untuk musanna mudzakkar atau muannas dan juga jamak mudzakkar atau muannas. Nah, isim mausul yang khusus ini ada 6, ada alladzi, alladzani atau alladzaini, alladzina, allati, allatani atau allataini, allati. Dari ke-6 isim mausul yang khusus ini, dari alladzi, alladzani atau alladzaini, alladzina, itu untuk mufrad, musanna, jamak, tapi untuk muzakkarnya. Kalau allati, allatani atau allataini dan allati dia untuk muannas. Nah, sekarang kita masuk ke contoh isim mausul yang umum. Dari man dulu ya. Isim mausul yang umum dari man, contohnya ngaraftu man najaha, aku tahu siapa dia laki-laki yang lulus. Dari man untuk contoh yang kedua adalah ngaraftu man najaha, aku tahu siapa mereka berdua laki-laki yang lulus. Ngaraftu man najahat, aku tahu siapa dia perempuan yang lulus. Ngaraftu man najahu, aku tahu siapa mereka laki-laki yang lulus. Dan yang terakhir, ngaraftu man najahna, aku tahu siapa mereka perempuan yang lulus. Dari contoh isim mausul yang umum ma, contohnya adalah a'jabani ma qalahu Khalidun, sesuatu yang dikatakan Khalid membuatku kagum. A'jabani ma qalahu Khalidun wa Zaidun, sesuatu yang dikatakan Khalid dan Zaid membuatku kagum. A'jabani ma qalathu Nurah, sesuatu yang dikatakan Nurah membuatku kagum. A'jabani ma qalahu tullab, sesuatu yang dikatakan para siswa membuatku kagum. A'jabani ma qalathu at-talibat, sesuatu yang dikatakan para siswi membuatku kagum. Dari contoh ma ini, sesuatu di sini, sesuatu yang dikatakan ini adalah tidak berakal. Jadi sesuatu yang berakal itu adalah selain manusia. Beda sama man. Kalau man itu untuk orang, baik dia itu mufrad, musanna maupun jamak. Contoh isim mausul yang khusus. Terlebih dahulu kita membahas tentang mudzakkar. Alladzi untuk mufrad. Contohnya ra'aitu alladzi jalasa 'alal kursiyyi, aku melihat dia yang duduk di atas kursi. Yang kedua ada alladzani untuk ganda.
sama seperti alladzaini untuk ganda juga. Contohnya, ja'a at-talibani alladzani najaha fil imtihani. Telah datang 2 orang siswa laki-laki yang lulus dalam ujian. Ra'aitu at-talibaini alladzaini najaha fil imtihani. Aku melihat 2 orang siswa laki-laki yang lulus dalam ujian. Alladzina untuk jamak. Contohnya, inna alladzina yafhamuna hadzal darsa qalilun. Orang-orang yang memahami pelajaran ini sedikit. Dari muannasnya sama seperti muzakkar juga, ada allati, allatani, allataini sama allati. Allati untuk mufrad, allatani sama allataini untuk mutsanna atau ganda, sama allati untuk jamak. Contoh dari allati adalah ra'aitu allati waqafat amama as-sayyarati allati amama al-madrasati. Aku melihat orang perempuan yang berdiri di depan mobil di depan sekolah. Yang kedua, fazat at-talibatani allatani syarakata fil musabaqati tilawatil qur'ani. 2 siswi yang ikut lomba tilawah Al-Quran telah menang. Ra'aitu at-talibataini allataini fazata fi musabaqati tilawatil qur'ani. Aku melihat 2 siswi yang telah menang dalam lomba tilawah Al-Quran. Allati contohnya, at-talibatu allati najahna fil imtihani minal madarisi al-mukhtalifati. Para siswi yang lulus ujian berasal dari berbagai sekolah. Yang keenam, isim yang diidhofahkan atau disandarkan kepada salah satu dari 5 isim ma'rifat di atas. Yang pertama kan domir ya, berarti di sini diidhofahkan kepada domir terlebih dahulu. Di sini contohnya dari kitabun. Ketika dia di huwa, dia berubah jadi kitabuhu. Ketika di huma, jadi kitabuhuma. Ketika duhum, kitabuhum. Ketika dia di hiya, kitabuha. Di huma, kitabuhuma. Di hunna, kitabuhunna. Di anta, kitabuka. Antuma, kitabukuma. Antum, kitabukum. Anti, kitabuki. Antuma, kitabukuma. Antunna, kitabukunna. Ana, kitabi. Nahnu, kitabuna. Yang kedua atau B adalah idhofah kepada isim alam. Dapat diulang kembali bahwa isim alam itu adalah penamaan semua bentuk nama orang maupun nama tempat, dia dinamakan isim ma'rifah. Nah, contohnya nama orang nih. Kitabu Zaidin, bukunya Zaid. Ummu Aisyatun, bukunya Aisyah, ibunya Aisyah. Ahlu Makkata, penduduk Makkah. Ahlul Madinati, penduduk Madinah. Yang C sekarang adalah idhofah kepada isim isyarah. Isim isyarah tadi adalah kata tunjuk. Contohnya sekarang di sini contohnya mengambil dari kata hadhihi, yakni ummu hadhil mar'ati, ibunya anak perempuan ini. Yang D, idhofah kepada isim mausul. Contohnya, dari contoh ini dia mengambil, dari sini kita mengambil contoh dari isim mausul alladzi, yakni mufrad. Contohnya, kitabul ladzi yaqumu jadidun, bukunya orang yang sedang berdiri itu baru. Kenapa tidak pakai alladzina atau misalnya alladzani atau misalnya alladzaini, misalnya kayak gitu, allati atau gimana? Tergantung kalimatnya. Kalau di sini kan kalimatnya bukunya orang yang sedang berdiri itu baru. Orang yang sedang berdiri itu. Jadi itu cuma satu kan? Maka dia pakai alladzi. Terus yang E, idhofah kepada isim yang dilekati alif lam atau al. Contohnya, ahlul hadithi, ahli hadis. Kitabul lughati, buku bahasa. Babul masjidi, pintu masjid. Catatan dari contoh ini adalah, jika kata pada kalimat di atas berdiri sendiri, maka maknanya masih umum dan bisa mencakup apa saja. Namun, ketika kata-kata ini disandarkan kepada 5 isim ma'rifah, maka menjadi jelas kepemilikannya atau menjadi khusus atau spesifik
objek pembicaraannya. Misalnya nih, ahlu, ahli kan artinya. Ahli apa misalnya? Nggak dikasih tahu misalnya nih. Berarti dia masih umum kan, masih umum. Bisa jadi dia misalnya ahli matematika atau ahli apa gitu. Karena dia ahli doang, makanya dia umum. Tetapi karena pakai ahlul hadithi, ahli hadis, maka dia menjadi khusus. Kayak kitabul lugati. Kalau kitabun doang, kita nggak tahu kan bukunya buku apa atau bukunya milik siapa gitu. Jadi karena dia pakai al-lugati, maka dia jelas kepemilikannya. Jelas ininya, bukunya buku apa gitu loh. Kalau misalnya kayak pintu juga, babun. Pintu apa kan banyak tuh pintu ya. Tapi karena di sini dikasih tahu babul masjidi, maka dia menjadi khusus. Pintu masjid gitu. Sekarang isim ditinjau dari perubahan akhir kata, mu'rab dan mabni. Mu'rab disebut juga dengan kata berubah kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau mabni artinya tetap. Kita terlebih dahulu membahas tentang mu'rab dulu. Mu'rab adalah kelompok kata yang bisa berubah keadaan akhir katanya seiring perbedaan kedudukan kata tersebut. Contohnya, lafal Allah bisa berharokat dhammah, kasroh, fathah, tergantung kedudukannya dalam kalimat. Kalau mabni atau tetap, kelompok kata yang tidak akan berubah selamanya. Contohnya, di sini contohnya mengambil dari isim isyarah. Isim isyarah kan tadi ada hadhihi, hadani, ada haulai gitu kan. Tetapi di sini kita ambil contoh dari hadhihi aja. Hadhihi tidak akan berubah kan menjadi hadihu, hadiha gitu. Gak bakal berubah, jadi dia tetap jadi hadhihi. Mu'rab itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, berubah harokat. Maksudnya adalah ada kata yang perubahannya dari sisi harokatnya. Kelompok kata yang masuk jenis ini ada 3. Ada isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim. Ketiga kata di atas bila menempati kedudukan yang berbeda-beda dalam kalimat, maka yang berubah adalah harokatnya. Contohnya, yang pertama kita akan membahas tentang isim mufrad terlebih dahulu. Isim mufrad dalam keadaan rofa, nasab, dan jar. Ketika isim mufrad dalam keadaan rofa, contohnya ada ja'a rojulun, seorang laki-laki telah datang. Rofaknya di mana? Di rojulun. Rojulun ini, lamnya ini berharokat domatain. Ketika dinasab, isim mufrad ketika dinasab, contohnya ra'aitu rojulan, aku telah melihat seorang laki-laki. Jadi, semua maf'ul bih yang dalam satu kalimat dia disebut nasab. Dia berharokat nasab. Di sini maf'ul bihnya adalah rojulan. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu adalah objek. Kan di sini ra'aitu rojulan. Yang melihat itu siapa? Saya. Berarti ra'aitu. Yang dilihat itu siapa? Objek berarti kan? Pakainya rojulan. Di sini rojulan. Maka dia berharokat nasab. Jadi kalau maf'ul bih itu harokatnya nasab. Maf'ul bih atau objek. Yang ketika isim mufrad dalam keadaan jar, marartu birajulin. Jar itu huruf jar. Huruf jar itu ada banyak, tetapi di sini contohnya adalah menggunakan huruf jar yaitu bi. Marartu birajulin. Aku telah berpapasan dengan seorang laki-laki. Maka ketika ada huruf jar, isim mufrad ini berharokat menjadi kasroh atau kasrotain. Jamak taksir dalam keadaan rofa. Contohnya ja'a rijalun. Dalam keadaan nasab, ra'aitu rijalan. Dalam keadaan jar, marartu birijalin. Jamak muannas salim. Contohnya ja'at al-muslimatu. Dalam keadaan nasab, ra'aitu al-muslimata. Dalam keadaan jar, marartu bil muslimati. Sekarang yang kedua, mufrad yang kedua itu adalah berubah huruf. Berubah huruf maksudnya kata ini yang berubah bukan harokatnya, melainkan hurufnya. Kelompok kata yang masuk jenis ini ada 3 juga seperti tadi berubah harokat ya. Ada isim tasniyah, jamak mudzakkar salim, dan isim-isim yang 5. Ketiga jenis kata di atas bila menempati kedudukan yang berbeda-beda dalam kalimat, maka yang berubah adalah hurufnya. Contohnya,
Isim tasniyah dalam keadaan rafa', ja'a muslimani, 2 orang muslim telah datang. Ketika isim tasniyah dalam keadaan nasab, ra'aitu muslimaini, aku telah melihat 2 orang muslim. Isim tasniyah dalam keadaan jar, marortu bi muslimaini, aku telah berpapasan dengan 2 orang muslim. Ketika jamak mudzakkar salim dalam keadaan rafa', contohnya ada ja'a muslimuna. Dalam keadaan nasab, ra'aitu muslimina. Dalam keadaan jar, marortu bi muslimina. Ketika isim yang 5 dalam keadaan rafa', contohnya ja'a akhuka. Ketika dalam keadaan nasab, ra'aitu akhoka. Ketika isim yang 5 dalam keadaan jar, marortu bi akhika. Alhamdulillah, telah selesai pembahasan kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak video saya. Semoga teman-teman bisa memahami, tetap semangat dalam belajar bahasa Arab ini dan tetap istiqomah. Dan juga jika ada kata-kata yang salah dari saya memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.